Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua kelas IGTC semester 6. Semoga di Ramadan kali ini kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Perkenalkanlah kami. Di sini saya sebagai moderator. Nama saya Lailina Zuli dan rekan saya Rofiana Wahidatul Romania yang bertugas sebagai moderator pertama. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai teks dan tradisi. Pada kesempatan pagi ini kelompok kami akan menyampaikan teks dan tradisi teks dalam mata kuliah filologi. Yang pertama yakni yang melatar belakangi adanya teks dan tradisi teks. Teks ini diungkapkan dalam dua cara, dengan simbol dan suara. Jadi ketika kita mengekspresikan sebuah makna, kita tidak bisa keluar dari mereka berdua dalam hal menulis maupun berbicara. Dengan menulis dalam bentuk simbol yang dihasilkan oleh penulis akan bersama-sama dipahami oleh pembaca. Dengan berbicara dalam bentuk suara yang dihasilkan oleh pembicara akan secara bersamaan juga dipahami oleh pendengar. Nah, sebuah teks dibangun oleh makna, bentuk, dan ekspresi. Artinya apa? Pengalaman sudah dalam pikiran manusia setelah memahami konteks sosial. Yang selanjutnya makna itu sendiri dirumuskan ke dalam bahasa Indonesia dengan relevansi terhadap pengguna bahasa. Sebagai contoh, misal bahasa Arab, Inggris, Indonesia, Batak Toba, Angkola, dan Mandailing bahasa. Dalam bentuk hal ini kita dikelompokkan menjadi kata-kata, yakni kelompok, frase, klausa, kalimat, dan teks. Nah, teman-teman, untuk rumusan masalahnya kita ada 3 rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu pengertian teks? Yang kedua, bagaimana terjadinya teks? Yang ketiga, bagaimana macam-macam teks. Nah, tujuan penulisan kali ini yakni yang pertama, untuk mengetahui pengertian teks. Yang kedua, untuk mengetahui terjadinya teks. Dan yang ketiga, untuk mengetahui macam-macam teks. Nah, kali ini bab 2 pembahasan mengenai pengertian teks. Teks adalah kata-kata atau tulisan asli pengarang atau naskah asli yang ditulis oleh pengarang. Teks ini biasanya ditulis oleh pengarangnya dengan tulisan selembar demi selembar hingga siap untuk kita baca. Setiap pengarang itu sendiri biasanya membuat sebuah teks untuk kemudian disebarluaskan atau disosialisasikan setelah selesai membuat karangan. Teks juga ini dapat diartikan sebagai kandungan atau muatan naskah. Jika naskah merupakan bentuk konkret atau suatu tulisan, maka teks adalah sesuatu yang abstrak yang hanya dapat dibayangkan saja. Terus teks dalam filologi dapat diartikan sebagai tenunan kata-kata, yakni serangkaian kata-kata yang berinteraksi membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Dan teks menunjuk kepada sesuatu yang abstrak. Nah, kemudian definisi di atas sejalan dengan yang diungkapkan Perit bahwa teks artinya kandungan atau muatan naskah, sesuatu yang abstrak yang hanya dapat dibayangkan saja. Ada 3 macam teks menurut Ishaev, seorang peneliti Rusia, yaitu 1. Teks lisan yang pada tradisi sastra rakyat,
disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Dan yang kedua, teks naskah tulisan tangan dengan huruf daerah. Yang ketiga, teks cetakan yang sudah mulai dikenal setelah seni cetak ditemukan. Lanjut pada poin B dan C. B. Terjadinya teks. Seperti sudah disebutkan terdahulu, teks pada umumnya disalin dengan tujuan tertentu. Proses penyalinan naskah atau teks adalah rangkaian turun-temurun yang disalin karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, ingin memiliki naskah. Yang kedua, karena teks asli sudah rusak. Yang ketiga, karena kekhawatiran akan terjadi sesuatu terhadap naskah. Naskah dianggap penting disalin dengan berbagai tujuan, misalnya tujuan untuk politik, agama, dan pendidikan. Jarang ada teks yang bentuk aslinya masih sempurna sekaligus jelas. Menurut Dihan, mengenai terjadinya teks ada beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu aslinya hanya ada dalam ingatan pengarang atau pengelola yang turun-temurun terjadi secara terpisah yang satu dengan yang lainnya melalui dikte. Apabila orang ingin memiliki teks itu sendiri. Yang kedua, aslinya adalah teks tertulis yang lebih kurang merupakan kerangka yang masih kemungkinan atau memerlukan kebebasan seni. Yang ketiga, aslinya merupakan teks yang tidak mengizinkan kebebasan dalam pembawaannya karena pengarang telah menentukan pilihan kata, urutan-urutan kata, dan komposisi untuk memenuhi maksud tertentu yang kentat dalam bentuk literer itu. Lanjut pada poin C, yaitu macam-macam teks. Secara garis besar, menurut Berit, macam-macam teks terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teks lisan atau tidak tertulis. Yang kedua, teks naskah tulisan tangan. Yang ketiga, teks cetakan. Dilihat berdasarkan masa perkembangannya, teks yang pertama adalah teks lisan. Teks lisan lahir dari cerita-cerita rakyat yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui tradisi mendongeng. Teks lisan berkembang menjadi teks naskah tulisan tangan yang merupakan kelanjutan dari tradisi mendongeng. Cerita-cerita rakyat yang pernah diturunkan disalin ke dalam sebuah tulisan dengan menggunakan alat dan bahan yang sangat sederhana, serta menggunakan aksara dan bahasa daerahnya masing-masing. Teks naskah tulisan tangan ini masih tradisional. Setelah ditemukan mesin cetak dan kertas oleh bangsa Cina, maka perkembangan teks pun menjadi lebih maju. Pada masa ini orang tidak harus susah menyalin sebuah teks, tetapi teks-teks sangat mudah diperbanyak dengan waktu yang tidak lama. Maka lahirlah teks-teks cetakan. Berit menyebutkan ada 10 prinsip Lichev yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk penelitian tekstologi yang pernah diterapkan terhadap karya-karya monumental sastra lama Rusia. Ke-10 prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekstologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki sejarah teks suatu karya. Yang kedua, penelitian teks harus didahulukan dari penyuntingnya. Yang ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Yang keempat, tidak ada kenyataan tekstologi tanpa penjelasan. Yang kelima, secara metodis perubahan yang diadakan secara sadar dalam sebuah teks atau perubahan ideologi, artistik, psikologis, dan lain-lain harus didahulukan daripada perubahan mekanis.
Misalnya kekeliruan tidak sadar oleh seorang penyalin. Yang keenam, teks harus diteliti sebagai keseluruhan atau prinsip kekompleksan pada penelitian teks. Yang ketujuh, bahan-bahan yang mengiringi sebuah teks dalam naskah harus diikutsertakan dalam penelitian. Yang kedelapan, perlu diteliti pemantulan sejarah teks sebuah karya dalam teks dan monumen sastra lain. Yang kesembilan, pekerjaan seseorang penyalin dan kegiatan skriptoria atau sanggar penulisan atau penyalinan harus diteliti secara menyeluruh. Yang kesepuluh, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan dalam naskah-naskah. Sekian pemaparan dari saya dan Mbak Lailina Zuli.